Oke, halo guys. Untuk pilih kartu kali ini, kita akan lihat energi kamu saat ini itu sedang dalam kondisi seperti apa. Dan kalau energimu masih tetap begini, belum ada yang berubah ya, kedepannya akan gimana? Oke, akan ada apa? Kita lihat untuk energimu saat ini. Kita mulai dari pilihan nomor 1. Oke, energimu saat ini pilihan nomor 1. Observer. Observer ini bisa diartikannya macam-macam. Bahkan orang dalam situasi spiritual awakening pun bisa dalam situasi observer. Dimana kalau orang spiritual awakening itu dia mengobserv dirinya sendiri. Gue sekarang lagi gimana sebenarnya? Apa yang gue pengennya gimana? Itu juga bisa observer. Kita ngobserv diri kita sendiri. Oke. Bisa juga observer di sini kamu disuruh untuk mempelajari, melihat orang. Observe, not bukan orang yang observe itu nggak judging, nggak menilai, just watch. Oke. Oke, observe. Nomor 1 kita lihat energimu saat ini. Ace of Wands, Ten of Cups, Four of Wands, Page of Cups. Oke. Aku ngeliat mungkin beberapa dari kalian sedang looking. Lagi mungkin mencari pasangan hidup, lagi mencari pacar. Dan atau kalau bukan ke arah sana, kalian sedang berpikir kalau kalaupun tidak mencari, energi kalian ini energinya so far bagus kalau aku lihat, dimana kamu kayak pingin fokus apa sih yang gue pingin ke depannya, atau mungkin rencana-rencana kerjaan. Gue pengen kerjaan gue lebih disiplin, gue pengen ngelakuin ini kayak ada listnya gitu. Dan aku ngelihat sebenarnya untuk beberapa dari kalian, there is a probability kalian akan menikah. Aku nggak bilang very soon, but energinya ada itu. Atau kalau misalnya kalian berpikir tentang hubungan, menikah, atau bahkan ada dari kalian yang memang akan menikah. Walaupun sekarang pasangannya belum ada. Mungkin sedang mencari. Atau radarnya sekarang lagi mencari. Oke. Seven of Cups. I feel like gini, there are so many things in your mind. Orang yang ada banyak ide di kepala bukan berarti dia stres. Punya ide nggak berarti orang bisa, maksudnya punya banyak pikiran di kepala doesn't mean they're stressed.
Tapi bisa jadi kayak justru lagi excited, gue pengen ini, gue pengen gini, gue pengen gini. Excited. Kalau ini belum jadi energi kamu, then this soon will be in your energy. Okay? It's a good thing. Knight of Wands, so there will be a Prince Charming coming into your life. Karena di sini juga ada Page of Cups. Wheel of Fortune, nice. Nine of Wands. Okay, this is the only challenging cards, cuman Nine of Wands. Oke, so aku ngeliatnya gini. Ini bisa banyak cerita di sini sebetulnya. Ada kartu observer, ya. Ada kartu tentang challenge. So, aku ngeliat di sini akan ada orang datang ke dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu disuruh untuk memperhatikan. Itu yang aku ajarkan juga ke klien-klienku. Look, observe, not judging, not try to evaluate, just watch, observe. Okay? See who is this person. For some of you, mungkin kalian juga akan punya pilihan, gak cuma satu orang, but apapun yang orang yang datang ini akan membawa perubahan dalam hidup kamu. Aku sih ngeliat kamu bakalan, buat kalian yang single, you will not be single anymore. You will not be single anymore. But siapa yang menjadi pasangan kamu, you should observe. You should try to know them, understand them. And this is very important. Very important. Nanti yang datang ke kamu, ada yang memang sudah punya pemikiran ingin settle down, ingin menikah, tapi jangan terlalu excited. Sometimes saat kita terlalu excited, kita jadi nggak bisa observe dengan baik. Kita jadi nggak objektif. Oke, buat kalian yang nggak tahu bagaimana lelaki itu jatuh cinta, kalau kalian perempuan, kalian bisa belajar di kelasku 7 fase laki-laki bagaimana pria jatuh cinta. Itu kalian bisa belajar di kelasku, kalian bisa beli kelasku, kalian pelajarin. Itu ada di websiteku, kalian bisa lihat di deskripsi. Jadi kalian juga memahami, oh fase laki-laki jatuh cinta itu seperti ini. Dan buat kalian yang pingin tahu gitu loh, jadi high value woman, itu aku juga ada kelasnya 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Oke. Aku ngelihat kehidupan kamu akan jauh lebih stabil ke depannya kalau aku lihat. Tapi di sini ngomonginnya lebih banyak tentang hubungan sih, jujur aja. Bukan karir atau apapun itu, tapi energi kamu yang terbaca di sini. Kelihatannya ini yang akan datang dalam hidup kamu. Dan secara karir pun aku ngeliat di sini akan ada perubahan juga. Lebih settle, mungkin kamu juga lebih nyaman, mungkin keadaan kamu secara ekonomi juga lebih baik, keadaan kerjaan kamu secara karir juga lebih baik gitu loh. Nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sih kalau aku lihat di sini. At least di sini
Aku tidak melihat adanya challenge-challenge yang berat yang harus kamu lewatin. I don't know, at least di sini itu nggak ada. Tapi yang aku lihat akan ada sosok orang baru nih buat hidup kamu. Okay, everything is good. So kuncinya ini, observe. Itu kuncinya. Memahami. Jangan sampai, karena di sini ada kartu challenge ya. Jadi jangan sampai salah memilih. Itu kuncinya. Karena aku lihat kemungkinan lebih dari satu, ataupun misalnya sekarang baru satu yang datang dan mungkin dia pengen serius atau apa. Kadang banyak perempuan yang pada saat laki-laki datang pengen serius tuh kayak udah dikasih pintu kebahagiaan gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Makanya aku bilang sometimes too excited is not good, karena itu akan membuat akal sehat kita itu jadi mati. Okay, so you have to learn apa yang mau kamu masukin ke dalam kehidupan kamu harus sadar. Gitu. Dan observing itu cara kita untuk selalu aware sama apa yang kita hadapi. Okay, so seperti biasa kita lihat lanjutannya. Di readingan lanjutannya kita lihat lagi ada apa lagi dari energi kamu yang mungkin di sini tidak terbuka. Alright, so guys, thank you so much. Untuk yang mau lihat di membernya, kalian yang belum member, kalian bisa klik link yang ada di komentar untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energi kamu saat ini. Nomor 2. Building blocks. Energimu saat ini, nomor 2. Queen of Wands, Queen of Cups, the Tower, Four of Wands, Ten of Wands, Two of Wands, Strength, Seven of Swords. Dari 2 bukaan kartu pertama, Queen and Queen. Di sini aku sudah merasa seperti adanya kompetisi. Okay, baik disadari atau enggak. Aku ngerasa di sini probably mungkin iya sebenarnya kompetisi sih. Bisa jadi kamu sadar atau tidak sadar melakukannya. Ini bisa tentang pekerjaan, bisa tentang mungkin menarik perhatian seseorang. Jadi siapa yang lebih unggul kalau aku lihatnya. Jadi memang, jadi bisa jadi kalau energi kompetisi itu kan kita mengcompare ya, kita membandingkan diri kita sama orang lain, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih oke, ya dari sisi apapun sebenarnya.
Ini energinya kerasa banget sama aku, ini energi orang yang lagi berkompetisi. Kalau kamu tidak merasa seperti itu, berarti readingan ini bukan buat kamu. Karena di sini buat aku energi kompetisinya kuat banget. Bisa jadi kamu tidak sadar. Mungkin loh ya. Kamu punya mantan, let's say, ini contoh. Kamu punya mantan, and then mantanmu sedang deket sama cewek misalnya. Terus ya kamu pengen terlihat lebih baik daripada cewek yang dia lagi deket misalnya, contoh. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung berkompetisi, membanding-bandingkan. Dan aku ngelihat di sini ditambah lagi ada Seven of Swords. Ada rasa tidak terima. Nah, balik lagi yang tadi aku bilang, ini bisa masalah posisi di tempat kerja, karir, bisa juga masalah tentang percintaan. Bicara tentang siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih merasa good catch. Misalnya kalau dalam karir misalnya kamu ngerasa kayak kamu mau ngasih lihat ke atasan kamu kalau kamu orang yang lebih cocok untuk di posisi tertentu misalnya. Atau kalau ini bicara tentang percintaan, kayak kamu mau nunjukin bahwa you are a good catch, kayak kamu perempuan yang lebih pintar, perempuan yang lebih memahami dia, or whatever it is gitu. Dan di sini aku ngelihat persaingannya cukup ketat. Sebenarnya kamu tahu lawanmu ini juga bukan orang sembarangan atau bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan gitu. Jadi ibaratnya kuat-kuatan siapa nih gitu. And energi kayak gini jelas energi ego ya. Karena saat kita berkompetisi atau membanding-bandingkan, di situ adanya ego. Di sini juga ada the tower, so it means like lebih yang kayak gue menang, istilahnya nggak ada kalah, gue menang, atau kita berdua nggak ada yang dapat, kasarnya kayak gitu. Bisa ada energi ke sana, walaupun bukan pasti semua begitu, enggak. Walaupun misalnya ini bacaan untuk kamu merasa kamu sedang berkompetisi, tapi kamu tidak merasa gue nggak takut kalah juga sih sebenarnya, berarti nggak ke sana gitu. Mungkin kalau kamu yang jadi mantan, ini kalau percintaan, kamu ngerasa kamu pernah sama mantanmu, kamu lebih merasa kamu lebih mengenal dia, kamu lebih kayak kamu nunjukin lah, kayak misalnya kamu ngomong ke mantanmu, iya aku tahu kok kamu suka ini, jadi kayak gitu. Dalam kerjaan pun sebenarnya juga sama sih, jadi kayak lebih kamu ngerasa mungkin you have more experience, kayak kamu merasa I'm more capable. Ya basically aku ngeliat di sini bicara tentang kompetisi sih. Bicara ada ego yang inflated, ada ego yang naik, ada perasaan yang nggak mau kalah, perasaan yang kayak ini tempat gue gitu, kayak this supposed to be for me gitu, this is supposed to be my place gitu loh. Jadi ada rasa ingin mendominasi. Sebenarnya gini, as long as it's a fair competition, kalau dalam sisi relationship atau percintaan, dan kalau kamu perempuan, buat aku jelas itu suatu hal yang very masculine. Competitiveness is a masculine energy.
Tapi kalau itu dalam dunia kerja pun sebenarnya menurutku ya sebenarnya namanya kayak gituan nggak perlu. Ini berarti kan orang yang sebenarnya tidak fokus sama dirinya sendiri, but memaksakan untuk menjadi lebih baik karena mau berkompetisi, bukan karena natural, gitu loh. Dan aku ngelihat di sini ada kemungkinan manipulatif. Itu biasanya baik disadari atau tidak, kadang kita memanipulasi keadaan atau bisa juga emotional blackmail. Jadi kalau ditanya apakah ini energinya bagus, ya jelas enggak. But I cannot say more, but ini yang aku rasain. Kamu sebenarnya sendiri juga sadar kalau orang yang kamu ajak kompetisi ini bukan lawan yang gampang untuk ditaklukkan. So, ada perasaan, kalau ini hubungan percintaan, ada perasaan ingin mengambil lagi orang yang dulu pernah sama kamu. Dengan ya manipulasi, trik-trik dan segala macam. So, it's like his mind gitu loh, kayak contohnya kayak gitu. Dan wow, aku nggak mau memberi nasihat apa-apa karena orang yang lagi ada di dalam situasi ini pun juga nggak akan mau denger. Dia cuma pingin apa yang dia mau dia dapat. So I will not give any advice. Percuma juga gitu. Cuman ya buat aku inilah energi kamu yang terbaca. The Tower di sini bicara ya harus ada salah satu yang kalah. Ada Strength di sini bicara tentang apa namanya fighting gitu. Siapa yang lebih kuat, siapa yang akan nyampe ke tujuan gitu. Four of Wands-nya aku ngelihat ya it's like the prize-nya. Siapa yang bakal akhirnya get the prize gitu. Get the trophy. Kali ini bicara tentang percintaan. Kalau kamu perempuan, you don't fight for a trophy for a man's attention. It's wrong. It's totally wrong. Berarti kamu very masculine energy. Kalaupun kamu menang di sini, you will not be happy. If that's what you do, kalau satu hari kamu pingin belajar tentang feminine energy, kamu bisa coaching. Karena ini, this is wrong. Kalau ini ngomongin percintaan, ya mau percintaan atau bukan juga sebenarnya buat aku doesn't really matter. Cuman especially if you're a woman, then this is about the love relationship, this is wrong. Okay? Dan ya, dan di sini ada Two of Wands yang aku ngelihat lebih kayak kamu merasa mungkin kamu lebih punya banyak pengetahuan tentang mantanmu, kamu lebih kenal dia, itu perasaan kamu, itu asumsi kamu, right? Jadi kamu ngerasa kayak, yeah, you want to fight because you think that you know him well enough aja, gitu. Kalau aku lihatnya, di sini ada building blocks, yang dimana aku ngeliat ya, it's an ego inflated, jadi ada ego yang naik, yang merasa. Kadang orang suka merasa pada saat dia sudah tidak bersama dan mantannya udah ketemu orang lain, biasanya akan ada perasaan gak terima. Nah, ini aku ngerasa kayak gitu. So, energi kamu sekarang yang aku baca seperti itu. Lagi-lagi ya, kalau kamu tidak ada di dalam situasi itu, mungkin ini bukan buat kamu. But, ini bukan hanya ngomongin tentang percintaan, tapi dalam segala aspek, energi yang kebaca, energi kompetisi. Oke? So, kita lihat di readingan berikutnya.
Apa yang akan terjadi dari situasi ini ke depannya akan seperti apa? Kita lihat lagi di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Yang belum member, kalian bisa join dulu, klik link di komen di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Oke? So, thank you so much for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, nomor 3 kita lihat energi kamu yang bermain sekarang apa? Nomor 3. TikTok. Nomor 3 kita lihat energinya apa. Nine of Pentacles, Two of Cups, Nine of Wands, Three of Swords, King of Swords, Four of Wands, Temperance, the Devil. Oke. Pertama yang aku rasain di sini, ini orang yang lagi ngerasa stres karena ngerasa hidupnya kayak harus ada perubahan. Contoh. Aku ngerasa di sini bisa jadi kalau kamu perempuan, kamu merasa kamu sudah pingin nikah atau pingin punya komitmen, tapi si cowok yang kamu deket ini atau pacar kamu, dia belum siap untuk punya komitmen, belum siap untuk nikah misalnya. Dan beberapa dari kamu kelihatannya pacaran sama duda. Oke. Yang mungkin dia sendiri merasa karena dia pernah nikah, jadi dia merasa kayak gue nggak mau buru-buru. Ya gue mau jalanin hidup gue, pacaran oke, tapi gue nggak mau langsung ibaratnya mikirin nikah, gue belum pingin. Nah kelihatannya keinginan kamu sama keinginan dia nggak sejalan. Dia nggak pingin buru-buru, kamu pinginnya buru-buru. Jadi di sini bisa jadi kalian sering berantem, argumen, gara-gara masalah itu. Atau si laki-lakinya merasa masih butuh buat mapan dulu. Dia ngerasa gue pengen mapan dulu, gue pengen sukses dulu, baru gue nikah. Atau kalaupun bukan nikah, gue pengen punya hubungan nanti. Tapi sekarang gue cuman pengen dating doang, bisa. Jadi anything, pokoknya intinya mau nikah atau enggak, intinya salah satu dari kalian ini yang kemungkinannya laki-laki yang tidak siap untuk punya hubungan panjang, untuk punya prioritas dalam hubungan itu, dia merasa belum mau. Jadi mungkin beberapa dari mereka serius dalam artian menjalani hubungan, tapi dia tidak mau berpikir terlalu jauh. Atau bisa juga sebagian dari mereka cuman pengen TTM-an, FWB-an, gak mau lebih daripada itu. Sedangkan kamunya udah ngerasa kamu kayak dikejar-kejar umur, mau ibaratnya nih orang nih mau serius gak sih sama gue, atau mungkin kalau kamu pacaran sama dia, kamu ngerasa kayak
gue udah umur berapa nih, gue mau nikah, gue nggak mau pacaran lama-lama. Jadi aku ngeliat di sini hubungan ini hubungan yang penuh dengan stres. Kamu stres, dia stres. Kalau aku lihat di sini. So, tapi sama-sama ya nggak mau pergi misalnya. Misal kamu nggak mau ninggalin dia walaupun kamu tahu dia belum siap. Dianya sih kalau aku lihat, ya dia juga nggak mau ninggalin kamu, tapi dia juga nggak mau ngikutin kamu. Jadi di sini ada ketidaksesuaian. Ini aku ajarin ke klienku kalau dalam situasi seperti ini, what to do and what to think, untuk supaya nggak stres dalam situasi yang seperti ini. Karena ini situasi yang sangat klasik sebenarnya. Banyak orang yang mengalami situasi seperti ini. So if you're a woman, I advise you for coaching, relationship coaching, biar kamu ngerti jadi high value woman itu seperti apa. You don't get what you want by pushing a man to do what you want. Kamu gak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan selama kamu memaksa laki-laki untuk melakukan apa yang kamu inginkan. That's not the right thing to do. Okay? You will never get what you want. Kalaupun sampai dia nikahin kamu, you will not be happy. Because dia bukan mau nikah karena keinginan dia, tapi karena dipaksa. So, belajar jadi high value woman, ikut kelasku yang high value woman, atau you can coach with me personally, untuk aku ajarin bagaimana. Bukan cuma untuk relationship, buat kalian yang masih dating dan segala macam. Because dengan kamu trying to convince him, itu kamu lagi ada di masculine energy sebetulnya. Dan you don't see yourself worthy enough kalau kamu pushing a man to make a commitment with you or to be with you while he doesn't want to. Okay? So yang aku lihat di sini very simple with these cards. So the challenge is about you want a stability, you want security, but he wants, dalam tanda kutip, no big commitment. Or kalau kamu lagi dating ya, he wants you, he likes to be with you, but yeah, he wants to experience his life. Untuk single, kalau kamu memang belum bersama orang ini, he still want to be single. Dan itu membuat hubungan kalian jadi challenging, and then akhirnya maybe sering berantem, akhirnya saling hurting each other, and then ada the devil di sini ya, hubungan ini very toxic. Kamu nyamperin dia nyamperin kamu. I mean like, it's like the whole thing is very toxic. Gitu loh. So ada temperance di sini bicara tentang you have to learn about him, you have to learn about yourself, the temperance. Apa ya? Hubungan itu ya saling memahami satu sama lain, bukan memaksakan kehendak apa yang kita inginkan. Temperance is about balance. Ya, you balance things, you balance apa yang dia inginkan. Kalau kamu memang merasa kamu udah kebelet pengen nikah, atau kamu ngerasa that you just want to be married, kalau dia nggak mau, then it's not him. As simple as that. Mungkin buat kamu yang nggak simple begitu dong, karena gue mencintai dia. Well, he doesn't want that. He doesn't want that, gitu loh. At least from what I see ya. Ya kita nggak bisa memaksakan orang untuk mau apa yang kita mau kan ya. Kita juga nggak mau dipaksa untuk melakukan apa yang kita tidak mau. Dan ya sesimpel itu kartunya. Energimu ada di situ. So the point is, you better learn about relationship more, about yourself. Makanya aku bilang jalannya ya
relationship coaching biar kamu paham gitu loh. Kamu juga bisa memahami, karena lelaki itu beda. Kalau kamu perempuan ya, laki-laki itu nggak sama. Kamu nggak bisa memakai ukuran laki-laki kepada kamu sebagai perempuan. Itu yang aku ajarkan dalam coachingku gitu. Jadi percuma kamu liatin kartu apakah dia mau. The reality kamu yang paling tahu. Realitanya bagaimana kamu yang paling tahu. Sebenarnya buat ngebaca laki-laki itu tidak susah. Dan jangan mikirin hal yang lain. Kamu nanya dia, tapi dia jawab, tapi kamu nggak mau terima jawaban dia gitu. You cannot do that. Okay? So kita lihat lagi ke depannya bagaimana di readingan lanjutannya yang bisa kamu akses di membership. Untuk kamu yang belum member, kamu bisa klik link di komen di bawah video ini untuk join ke membershipnya untuk lihat video lanjutannya. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye. Oke, nomor 4 kita lihat energi kamu sekarang seperti apa. Oke, nomor 4. No place like home. Oke. Kalau keluar kartu ini biasanya itu kebanyakan orang yang lagi ada dalam masa awakening, di mana dia harus melihat ke dalam dirinya sendiri dan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Oke, kita lihat nomor 4. Apa energi kamu yang terbaca? Situasi dari energi kamu yang sekarang. Seven of Wands, Three of Wands, Ace of Pentacles, Two of Wands. Oke, Seven of Wands. Kalau di kartuku ini tuh Seven of Wands-nya justru lebih banyak kayak orang yang sedang defensif. Seven of Wands and Knight of Pentacles. No place like home. Wow, Ten of Swords. Aku ngelihat kamu kayak orang yang lagi putus asa. Kamu yang lagi putus asa sama keadaan. Aku nggak tahu keadaannya apa. Bisa jadi ya secara umum. Kita lihat. Mungkin bisa jadi secara keuangan kamu lagi tidak baik-baik saja. Two of Wands and Eight of Wands. Aku ngerasa di sini kayak karena aku ngerasa kamu lagi ada di masa awakening, dan saat orang lagi di masa awakening, it's very normal. Orang itu ngerasain kayak down, frustasi, putus asa. That's very normal. Karena memang kita lagi dilatih untuk bisa punya faith, kita lagi dilatih untuk tone down, grounding gitu loh. Memang kita lagi dilatih untuk itu. Ini Three of Wands sama Ten of Swords di sini, aku ngelihat bener-bener orang yang lagi putus asa. Kayak dia ngerasa kayak gini loh. Kayak orang yang lagi merenung, kayak harapan gue jauh banget ya gitu. Kayak apakah gue bisa meraih sesuatu apa yang gue inginkan. Sedangkan
Ten of Swords itu negative thinking semua isinya, merasa hidup gue itu udah kayak gak ada artinya. Bisa jadi kamu baru pisah sama seseorang, bisa jadi juga kamu ditipu sama orang, kamu bangkrut or whatever itu, atau kamu baru dipecat, kamu lagi kehilangan pekerjaan, bisa. Intinya ini adalah sebuah situasi di mana kamu lagi ngerasa frustasi, kamu lagi ngerasa kayak hidupmu benar-benar ngerasa kayak nggak punya pegangan, nggak punya fondasi, kayak semua serba gelap gitu loh. Oke, dan aku ngerasa kamu kayak mungkin menutup diri. Kamu mungkin menutup diri dari orang-orang, atau mungkin bahkan dari orang sekitar yang mungkin cukup dekat sama kamu. Kita lihat lagi di sini, Seven of Wands and Knight of Pentacles. Di sini apa? Ya, bisa jadi ini bicara tentang hubungan. Wow, for some of you bisa jadi kamu ditinggal nikah sih. Atau bisa jadi kamu masih punya pengharapan sama seseorang tapi ternyata harapan kamu sirna karena dia udah punya orang lain. Aku ngerasa di sini kayak kamu tuh merasa kayak kamu tidak punya kesempatan. Aku nggak tahu kesempatan apa ini ya. Cuman aku ngerasa kamu kayak orang yang menahan semua apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasain, perasaan sedih kamu benar-benar simpen sendiri. Kamu nggak mau omongin itu sama orang. Kamu pengen kamu kelihatan baik-baik aja. And it's very frustrating. I think you need someone to talk to untuk ya at least berbagi sama orang supaya kamu juga ngerasa ada loh orang yang bisa paham sama kamu. And then sekarang aku ngerasa emotionally you feel very drained, kayak kamu tuh yang tadi aku bilang, kamu ngerasa hidupmu tuh benar-benar lagi mungkin di titik nol gitu, dimana ya memang di sini kartunya no place like home. Salah satunya, kamu lagi diajarkan untuk ya, kamu tidak bisa mencari kebahagiaan di luar. Kebahagiaan itu hanya kamu akan dapatkan di dalam dirimu sendiri. So, aku yakin sih ini bicara tentang orang yang sedang awakening sih. Energi kamu. You feel lost, you feel frustrated, depressed, emotionally, mentally, kayak kamu nggak tahu pilihan itu harus kemana. Jadi kayak kamu tuh ya udah jalanin apapun tapi tidak dengan rasa yakin. Beda orang yang hidupnya flowing, dia jalanin what comes to them gitu loh. Tapi kalau kamu tuh bukan yang kayak gitu, kamu lost. Bahkan kamu juga nggak punya tujuan yang jelas. Kamu pingin apa juga kamu nggak tahu. Jadi yang kayak gini bukan berarti flowing yang arti sebenarnya. And then ini juga salah satu sebenarnya orang dalam awakening itu untuk melepaskan attachment. Karena basically spiritual awakening itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk spiritual liberation. Jadi ibaratnya orang yang masih menginginkan sesuatu dan dia merasa kalau sesuatu itu tidak dia dapatkan, dia ngerasa hidupnya tuh gak ada artinya, padahal kan sebenarnya nggak begitu gitu loh. So the purpose of spiritual awakening adalah untuk kita mengenal diri kita sendiri. Jadi aku ngeliat di sini kalau memang kamu ngerasa kamu ada di situasi seperti ini, you need to find someone yang spiritually awaken, yang bisa ngasih tahu kamu sekarang kamu harus bagaimana, apa yang jadi masalah kamu. Dan selain supporter juga
Kamu harus mencari orang yang bisa kamu ajak bertukar pikiran. Orang yang pernah ada di situ, orang yang juga secara spiritual dia sudah terbangun gitu loh. Dan ini nggak boleh, situasi kamu ini sangat berisiko. Karena sampai kamu salah milih orang buat kamu dengerin, kamu bisa kemana-mana. This is very critical, very risky. See? Five of Swords. Orang yang ibaratnya udah nggak tahu dia harus berperang soal apa. Kayak dia udah ngerasa kalah duluan sebelum berperang sebenarnya. Five of Swords. Sabotage. Self-sabotage itu Five of Swords. Jadi kayak, udahlah gue nggak bakal bisa. Udahlah gue nggak akan begini. Jadi kayak, ya ini, defensif. Mungkin ada orang yang deketin kamu, tapi kamunya defensif, kamu nggak mau gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya ini masalah tentang keuangan. Kok bisa ya orang tega-teganya mungkin nipu gue kalau ada yang nipu. Kalau misalnya ini kok gue selama ini udah, mungkin kamu sempet ketipu yang investasi-investasian, kayak gue udah ngumpulin uang segini banyak, tapi hasilnya nggak ada, gue malah bangkrut misalnya. Ya, I know, I understand that sucks gitu loh. Tapi that's not the end of everything gitu loh. That's not the end gitu loh. So literally aku bisa bilang you need someone to talk to. Karena situasi seperti ini kalau kamu nggak coba untuk beresin, depresi kamu makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Oke, so kita lihat readingan lanjutannya yang lihat ke depannya bagaimana, akan seperti apa, kita lihat ke depannya. Yang belum member, kalian bisa join member dulu, kalian bisa klik link yang ada di komen untuk join ke membershipnya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.